大家好，今天我们要学习的主题是性骚扰防治，遇到骚扰怎么办？Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang pencegahan pelecehan seksual, apa yang harus dilakukan saat mengalami pelecehan. 说明一，什么是跟踪骚扰？ Penjelasan 1, apa itu pengutitan dan pelecehan? 根据法律，跟踪骚扰是指对特定的人反复或持续做出违反对方意愿，而且与性别有关的行为，让对方感到害怕，甚至影响日常生活或社会活动。Menurut hukum, pengutitan dan pelecehan adalah tindakan yang dilakukan secara berulang atau terus-menerus terhadap orang tertentu, bertentangan dengan kehendaknya dan berkaitan dengan gender, sehingga menimbulkan rasa takut dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari atau aktivitas sosial korban. Menurut hukum, pengutitan dan pelecehan adalah tindakan yang dilakukan secara berulang atau terus-menerus terhadap orang tertentu, bertentangan dengan kehendaknya dan berkaitan dengan gender, sehingga menimbulkan rasa takut mempengaruhi kehidupan sehari-hari atau aktivitas sosial korban. 说明2，跟踪骚扰的行为包含 Penjelasan 2， tindakan yang termasuk pengutitan dan pelecehan。 跟踪骚扰的行为包括监视观察、尾随接近、不当追求、冒用个人资料、通讯骚扰、妨害名誉，以及歧视或贬义他人。 Tindakan pengutitan dan pelecehan meliputi mengawasi atau mengamati, membuntuti atau mendekati, pengejaran yang tidak pantas, penyalahgunaan data pribadi, pelecehan melalui komunikasi, pencemaran nama baik, serta diskriminasi atau perendahan martabat. Tindakan pengutitan dan pelecehan meliputi mengawasi atau mengamati, membuntuti atau mendekati, pengejaran yang tidak pantas, penyalahgunaan data pribadi, pelecehan melalui komunikasi, pencemaran nama baik, serta diskriminasi atau perendahan martabat. 说明3，什么是性骚扰？ Penjelasan 3， apa itu pelecehan seksual？ 性骚扰是指违反他人意愿，令人不舒服，且与性或性别有关的言语或行为。 Pelecehan seksual adalah tindakan yang tidak diinginkan, membuat orang lain merasa tidak nyaman dan berkaitan dengan seks atau gender. Pelecehan seksual adalah tindakan yang tidak diinginkan, membuat orang lain merasa tidak nyaman dan berkaitan dengan seks atau gender. 说明4，性骚扰的方式。 Penjelasan 4， cara terjadinya pelecehan seksual。 性骚扰可能透过科技设备、权势、强暴胁迫或恐吓等方式出现。 Pelecehan seksual dapat dilakukan melalui perangkat teknologi, penyalahan kekuasaan, kekerasan, paksaan, atau ancaman. Pelecehan seksual dapat dilakukan melalui perangkat teknologi, penyalahgunaan kekuasaan, kekerasan, paksaan, atau ancaman. 说明5，性骚扰的行为包含 Penjelasan 5， tindakan yang termasuk pelecehan seksual。 性骚扰的行为包括偷窥或偷拍、肢体骚扰、 暴露隐私部位、传送危险的图片、文字或影音、跟踪或不当追求，以及歧视或贬义他人。 Pelecehan seksual meliputi mengintip atau merekam secara diam-diam, pelecehan fisik, memperlihatkan bagian tubuh pribadi, mengirim gambar, tulisan, audio, atau video bermuatan pornografi, menguntit atau mengejar secara tidak pantas, serta diskriminasi atau perendahan martabat. Pelecehan seksual meliputi mengintip atau merekam secara diam-diam, pelecehan fisik, memperlihatkan bagian tubuh pribadi, mengirim gambar, tulisan, audio, atau video bermuatan pornografi, menguntit atau mengejar secara tidak pantas, serta diskriminasi atau perendahan martabat. 遇到骚扰怎么办？ Apa yang harus dilakukan saat mengalami pelecehan? 如果遇到骚扰，请立刻拨打110报案专线或113保护专线，也可以到附近的警察机关报案。如果需要通译服务，请拨打1955。 Jika Anda mengalami pelecehan, segera menghubungi nomor darurat 110 atau hubungi perlindungan 113 atau datang ke kantor polisi terdekat untuk melapor. Jika memerlukan layanan penerjemah, silakan menghubungi 1955.
Jika Anda mengalami pelecehan, segera hubungi nomor darurat 110 atau hotline perlindungan 113 untuk datang ke kantor polisi terdekat untuk melapor. Jika memerlukan layanan penerjemah, silakan hubungi 1955. 重点词语复习 kosakata penting， 让我们一起复习今天绘画中的重点词语吧。Mari kita ulangi kosakata penting hari ini. 性骚扰 pelecehan seksual,跟踪骚扰 penguntitan dan pelecehan,害怕 畏惧 takut, 尾随 membututi, mendekati, 不当追求 pengejaran yang tidak pantas, 偷窥、偷拍 mengintip, memotret diam-diam, 肢体骚扰 pelecehan fisik, 报案 melapor ke polisi, 求助 meminta bantuan, 拨打专线 menelpon hotline, 保护专线 hotline perlindungan, 通译服务 layanan penerjemah. 如果你感到不舒服，那可能就是性骚扰。遇到骚扰，请立刻求助。Jika Anda merasa tidak nyaman, mungkin saja itu termasuk pelecehan seksual. Jika mengalami pelecehan, segera minta bantuan. 我们下次见，sampai jumpa lagi.